Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa hidup kami ini berasal dari Tuhan. Setiap nafas yang kami boleh hirup itu juga karena seizin Tuhan memberikan kami kehidupan di dalam dunia ini. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan sendiri, sehingga hidup kami boleh penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur karena kami boleh ditempatkan Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas masing-masing, mendengarkan firman sesuai dengan porsi mereka. Kiranya Tuhan boleh menyertai pelayanan sekolah minggu, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, dan Tuhan juga boleh terus menambahkan guru-guru sekolah minggu yang baru yang Tuhan boleh panggil untuk bisa melayani bersama-sama. Berkati para pendamping, berkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang boleh sertai pelayanan ini. Juga menyerahkan untuk khotbah di kebaktian yang kedua ini, kiranya anugerah Tuhan boleh tercurah atas setiap kami sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami memiliki hati seorang murid yang mau mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan ya anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan pendamping boleh masuk ke kelas masing-masing. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Yosua pasal 7 ayat 10 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita. Yosua pasal yang ke-7. Ayat 10 sampai 15. Kita akan membacanya bersama-sama. Yosua pasal ke-7 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa sih penyertaan Tuhan itu? Bahasa Inggris dari penyertaan Tuhan adalah presence of God atau kehadiran Tuhan. Kenapa Tuhan menarik penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berperang dengan kota Ai? Pendeta Stephen Tong dan para hamba-hamba Tuhan Gary mengakui bahwa berkat terbesar dari gereja Tuhan sebenarnya bukanlah gedung gerejanya, bukanlah fasilitas yang dimiliki oleh gereja, bukan uang, bukan orang-orangnya bahkan, bukan talenta dari gereja tersebut, tetapi berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi gerejanya, bagi umatnya adalah presence of God. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada gedung yang besar, fasilitas yang memadai,
dan kecukupan orang-orang yang boleh melayani Tuhan. Yang penting penyertaan Tuhan. Apakah hidup kita disertai Tuhan? Apakah gereja Tuhan, gereja di mana kita beribadah itu disertai oleh Tuhan? Ini menjadi sebuah realitas rohani di mana kita harus menilai hidup kita. Apakah Tuhan beserta hidup kita? Allah yang Immanuel itu, Allah yang sudah menyatakan, aku beserta dengan engkau. Pertanyaannya, kita beserta dengan Tuhan enggak? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masalahnya ya, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan itu boleh terus disertai oleh Tuhan. Berarti ada caranya. Nah, inilah yang akan kita renungkan pada bagian ini. Apakah berarti kita itu bisa menentukan penyertaan Tuhan atau tidak? Ini juga yang menjadi pergumulan kita, ya. Apakah ini berarti penyertaan Tuhan dapat hilang dalam kehidupan gereja? Dan bukankah Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir? Allah hadir dimanapun. God is omnipresence. Allah hadir saat ini. Tetapi maksud dari berkat penyertaan Tuhan itu apa? Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan adalah berkat terbesar, betul. Kita harus setuju, kita menginginkan penyertaan Tuhan. Itu sebuah jaminan yang pasti, itu sebuah sumber kekuatan, dan itu menyatakan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan memberkati kita. Allah mengikatkan dirinya kepada kita, ya. Kita memiliki Allah dan Allah memiliki kita. Itulah berkat penyertaan dan relasi yang begitu indah. Ini yang perlu kita harapkan dalam hidup kita. Berkat tertinggi dan terbesar bukanlah berkat materi, melainkan berkat dari pribadi Allah sendiri. Allah Tritunggal yang boleh memiliki kita, boleh hadir dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Wah, itu adalah suatu berkat yang indah dan terpenting bagi manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, kekristenan mengajarkan bahwa kita hidup dalam dunia bukan mengejar ya kesuksesan hidup. Bukan mengejar kesehatan, materi, meskipun itu semua penting ya. Bukan harta materi, tetapi berkat secara rohani di dalam Allah sendiri, di dalam Yesus Kristus. Apa gunanya sih kita punya kekayaan, kita punya keluarga yang baik, kita punya kesehatan yang cukup, kita punya banyak uang, kita punya popularitas, tapi tanpa Tuhan? Apa gunanya semua orang memiliki seluruh isi dunia, tapi berkat yang terbesar itu kita tidak miliki? Kita nggak punya Roh Kudus? Alkitab membandingkan dua hal tersebut. Bahwa sangat sayang sekali jika manusia tidak memiliki Tuhan. Dan kita tahu bahwa memiliki Tuhan bukanlah hasil perjuangan atau usaha kita, bukan karena kita baik juga, tetapi karena Tuhan beranugerah kepada kita. Tuhan mau mengikatkan dirinya dengan kita. Tuhan mau berelasi dengan kita. Dan inilah keindahan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berkat yang sejati, yang terbesar adalah penyertaan Tuhan, dan itu berarti adalah diri Allah sendiri. Nah, dalam konteks Israel, bila Israel tanpa penyertaan Tuhan, Israel akan sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Berarti bangsa Israel sekalipun dia dipilih Tuhan menjadi umat perjanjian, ada kalanya Tuhan itu jauh dari bangsa Israel. Menarik berkat penyertaan Tuhan. Dan ini dialami oleh Yosua bangsa Israel akibat dosa Akan. Tuhan tarik penyertaannya. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan bukan berarti menjauh dan menghilangkan, tidak ada cara bagaimana bangsa Israel bisa kembali kepada Tuhan dan mendapatkan penyertaan Tuhan, tidak. Tuhan kasih tahu caranya. Dan di sini kita melihat keindahan Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan memberikan cara supaya kita mendapatkan penyertaan Tuhan kembali. Setelah kita menghilangkan penyertaan Tuhan itu sendiri ya. Jadi penyertaan Tuhan bukanlah berkat umum yang dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang itu disertai oleh Tuhan. Sekalipun Allah itu maha hadir. Tetapi tidak semua orang punya God's presence. Ya, tidak semua. Hanya orang-orang pilihan dan orang-orang yang takut akan Dia yang memperoleh berkat penyertaan Tuhan. Nah, kita ingat kembali Bapak Ibu sekalian bahwa Yosua pasal 6 menceritakan bahwa ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko, kota terkuat di seluruh tanah Kanaan, mereka sebenarnya mustahil untuk menang.
Tetapi kenapa akhirnya mereka bisa menang melawan kota Yeriko yang begitu besar dan temboknya begitu besar? Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka kuat, melainkan karena God's presence, penyertaan Tuhan. Sebelumnya di Yosua 6, mereka disertai oleh Tuhan secara besar-besaran, melakukan hal-hal yang mustahil menjadi hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Israel mengalami pergumulan tapi Tuhan lancarkan. Mereka alami kemenangan, mereka alami sukacita di dalam Tuhan. Mereka melihat Tuhan karena Tuhan beserta di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayangnya ketika melewati pasal 6, masuk ke pasal 7, Israel berhadapan dengan kota Ai yang sedikit sekali penduduknya, prajuritnya, bukan kota yang kuat. Dan malah Tuhan menarik penyertaannya sehingga bangsa Israel yang kuat dikalahkan oleh orang-orang kota Ai. Karena apa? Alkitab mengatakan bahwa karena Israel punya dosa yang disengaja, yang disimpan, yang disembunyikan. Ini alasan Tuhan mengambil penyertaannya karena dosa itu tidak dibereskan. Dosa itu disimpan baik-baik, dosa itu tidak diketahui banyak orang, dan dosa itu terus ada di dalam bangsa Israel. Sehingga Tuhan menegur, memberikan hukuman kepada bangsa Israel dengan menarik penyertaan Tuhan, sehingga bangsa Israel tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berperang dan menduduki kota Ai. Kita bisa melihat betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Ya, betapa hebatnya penyertaan Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah sebenarnya saya sudah sungguh-sungguh disertai Tuhan? Apakah masih ada dosa-dosa yang saya sembunyikan? Saya kelihatannya sih di depan orang Kristen, tapi saya menyembunyikan dosa. Berarti kita dalam kondisi tidak disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang pada akhirnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, yaitu untuk membereskan masalah-masalah dosanya dan bertobat dari segala dosa-dosanya. Mazmur Daud ya mengatakan, karena Tuhan beserta maka aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku harus mengalami posisi yang gelap, sulit, bergumul, sakit, menderita, tidak bisa mengerti. Aku tidak takut, aku punya keberanian karena Engkau besertaku. Karena Allah besertaku. Begitu besar penyertaan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan kita mampu melalui setiap pergumulan hidup kita. Yang sulit sekalipun. Yang besar masalahnya sekalipun, ternyata kuncinya adalah Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan dapat menolong kita melewati hal-hal yang paling kita takutkan. Apa hal yang paling kita takutkan Bapak Ibu sekalian? Kegagalan kita kah? Ya sakit penyakit kah? Masa depan keluarga kita atau masa depan anak-anak kita? Yang penting penyertaan Tuhan. Kita bisa kuat di dalamnya. Seorang teolog menyatakan penyertaan Tuhan itu adalah sumber kekudusan, sumber transformasi hidup. Kalau kita mau hidup berubah, dipimpin Tuhan, semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan, kita butuh pertolongan dari Roh Kudus, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang betul-betul mendampingi kita sampai selama-lamanya. Tanpa penyertaan Roh Kudus, kita nggak bisa bertobat. Tanpa penyertaan Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak mungkin menang melawan godaan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada pelayanan OSG ya. Sekalipun memang tidak semua bisa terlibat di dalam OSG, tetapi di OSG ini kita sedang membahas buku yang selanjutnya. Judulnya adalah bagaimana orang bisa berubah dari apa saja. Ya, kenapa perubahan itu begitu penting dalam kehidupan seseorang? Karena kita menyadari bahwa kita perlu berubah karena dulu itu kita buruk, banyak kesalahan atau banyak kesulitan, banyak disiplin dari Tuhan misalkan ya. Banyak hukuman, maka kita mau berubah, banyak dosa terutama. Ya bagaimana seseorang bisa berubah dari yang berdosa menjadi kudus, dari yang berdosa jadi benar, dari yang salah, celaka hidupnya. Efek dosa akibat dosa adalah kemalangan, kesengsaraan.
Bagaimana dari orang yang sengsara menjadi hidup yang bersyukur, berkelimpahan di dalam Tuhan? Sebenarnya jawabannya adalah bagaimana orang bisa berubah? Jawabannya adalah penyertaan Tuhan. Ya, pergumulan ini dapat dijawab dengan penyertaan Tuhan. Orang yang tidak menerima hidup yang kekal harus masuk ke dalam hukuman yang kekal. Bagaimana bisa masuk ke dalam hidup yang kekal? Penyertaan Tuhan. God's presence di dalam hatinya. Ada Roh Kudus di dalam hati orang tersebut. Itu banyak sekali menyelesaikan permasalahan karena dosa. Maka sangat penting ya kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya baca di Buletin Pilar, baru kemarin ya, kemarin baca itu ada renungan bagaimana kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita sadar bahwa hidup kita kan bukan hidup kita sendiri ya. Kita milik Tuhan, kita milik keluarga kita milik komunitas ya. Tetapi seringkali ketika kita menjalani kehidupan kita pikir dan kita lakukan sesuai yang kita pikir benar. Aku pengennya ini dan itu, ini dan itu. Itu kan hal baik kan. Tapi hal yang seringkali kita lupa adalah Roh Kudus membimbing atau tidak untuk melakukan hal yang baik sekalipun. Pertanyaan kita sebagai orang Kristen bukanlah memilih yang baik atau buruk, tapi memilih baik dan yang lebih baik itu mana? Benar dan benar, yang lebih benar itu mana? Yang lebih dipimpin Roh Kudus untuk hidup kita masing-masing itu yang mana? Kalau kita pilih yang salah, jelas itu salah. Kalau pilih yang berdosa, jelas itu tidak boleh. Tapi pilihan itu banyak sekali. Multiple choice. Yang baik, yang menurut pimpinan Roh Kudus, diantara semua yang baik. Kita pilih yang mana. Nah maka kita perlu setiap hari itu berdoa, Tuhan Roh Kudus pimpin saya. Untuk melayani Tuhan, melakukan kegiatan hari ini, besok, dan seterusnya. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Nah itu butuh penyertaan Roh Kudus. Setiap hari, setiap detik, dalam mengambil keputusan sehari-hari, kita perlu minta kepada Tuhan, Roh Kudus pimpin aku. Sehingga minimal aku tidak salah pilihan. Kalau Tuhan yang pilih, selalu baik, selalu benar. Tapi kalau kita yang pilih, bisa baik, tapi bisa salah juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 7 adalah salah satu bagian penting dan paling serius dalam perjanjian lama bahkan. Seluruh kitab dalam perjanjian lama, Yosua 7 adalah suatu hal yang sangat serius. Karena setelah bangsa Israel menang melawan Yeriko, tiba-tiba bangsa Israel kalah melawan Ai. Kalah, dipermalukan, dan lari terbirit-birit karena prajurit Ai. Dan ketika Yosua melihat apa yang salah dengan persiapan saya secara logika, secara usaha manusia, apakah ini strategi yang buruk? Tidak. Menyerang dengan jumlah prajurit 3.000 orang melawan kota Ai yang begitu kecil, itu normal. Ternyata ini bukan masalah strategi yang buruk, bukan masalah persiapan perang, ternyata kegagalan bangsa Israel melawan kota Ai adalah masalah rohani, masalah hati, masalah dosa yang belum dibereskan karena satu dosa yang dilakukan oleh Akan, keturunan Yehuda. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mengalahkan kota Yeriko itu sudah jelas, yaitu kota dihancurkan, orang-orang dibunuh semua. Semua barang logam, emas, perak, perunggu, besi, itu harus dibawa ke perbendaharaan Tuhan sebagai persembahan sulung pada Tuhan. Lalu segala sesuatu lainnya itu harus dibakar. Yaitu aturan dari Tuhan. Orang-orang dibunuh, barang-barang yang bukan sifatnya logam itu dibakar. Yang emas, besi, perak itu disimpan menjadi perbendaharaan di rumah Tuhan ya. Akan dan orang Israel sudah mendengar hal ini semua dari Yosua. Yosua sudah maksimal memberitakan perintah khusus ini. Hanya saja ketika Akan jalan menyusuri kota Yeriko, dia lihat ada jubah yang maha indah. Jubah ini bukan logam, jubah ini kain. Dan dikatakan bahwa itu adalah jubah yang maha indah dari Babel, dari negeri Babel. Wah, Akan melihat sayang ya kalau dibakar. Sayang kalau dibakar, barang berharga bisa dijual.
Mungkin dalam pikiran baiknya, saya jual, dapat logam, emas atau perak, saya bisa persembahan kepada Tuhan. Ceritanya seperti itu. Tetapi buktinya bukan ya. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, sebenarnya untuk diri sendiri. Dia lihat jubah yang mahal indah, dia ambil, sembunyikan. Ya. Dia sayang kalau dibakar. Akan juga melihat ada perak. Terus dia lihat kanan kiri, nggak ada orang yang melihat dia, dia ambil. Dia ambil perak seberat ya 200 shikal. Lalu dia lihat ada emas di sana, dia ambil juga 50 shikal beratnya. Jadi kegagalan Akan adalah menaati perintah yang sudah jelas dari Tuhan. Dia ambil jubah, ambil perak, ambil emas untuk dirinya sendiri. Ya, dan ini adalah dosa memberontak. Karena sudah dikasih tahu kan, perintahnya sudah jelas, nggak boleh. Dia sengaja. Berarti dosanya bukan karena ketidaksengajaan. Ada ukuran kualitas yang berbeda antara dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Kalau nggak sengaja, ya kita nggak tahu. Kita ceroboh, kita sudah menghindari dosa tersebut, jatuh dalam dosa. Tapi kalau dosa yang sengaja adalah dia sudah diperintahkan tahu, tapi bebal, nggak masalah, udahlah. Ya, nggak ada yang tahu orang-orang. Tuhan tahu, nanti saya minta ampun. Ya, nanti saya minta ampun deh kalau sudah berdosa. Yang penting ini di depan saya ini untuk saya. Saya lawan perintah Tuhan nggak masalah demi kenyamanan diri saya. Ini adalah berhala kenyamanan. Dan uniknya akan tahu tidak boleh, maka respons atau perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tahu adalah dia sembunyikan barang-barang itu. Di mana? Di bawah kemahnya. Jadi sudah memberontak, bebal, dia sembunyikan dosanya itu. Kenapa akan menyembunyikan barang-barang itu? Karena dia tahu dia salah. Kenapa dia tahu dia salah tapi tetap lakukan? Karena pemberontakan. Dia sengaja untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat dosa ya, betul-betul wajar sih Tuhan murka kepada orang yang melakukan dosa. Kan secara sengaja lagi. Perintah Tuhan sudah clear, dilawan, diabaikan. Sudah tahu salah, bukannya ngaku salah, bukannya bertobat, oke, ya saya kembalikan ke tempatnya masing-masing, tapi malah sembunyikan di bawah kemah Akan itu sendiri. Akhirnya Yosua dalam ketidaktahuannya terhadap bangsa Israel, dia bersiap menyerang kota Ai dengan biasa saja. Sekitar 36 orang Yahudi tewas dan mereka lari. Dan kekalahan besar itu mendatangkan duka cita bagi Yosua, para penatua, dan juga para bangsa Israel. Mereka bersedih. Ya, Yosua mengoyakkan jubahnya, sujud menyembah kepada Tuhan sampai mukanya ke tanah di depan tabut perjanjian yang adalah simbol presence of God. Katanya ada presence of God. Kami sudah bawa tabut perjanjian. Kami sudah menyerang dengan beserta Tuhan sendiri. Kok Tuhan tidak sertai? Yosua malu, Yosua sedih. Yosua itu rasa Tuhan tidak menyertai. Dia rasa bersalah tapi tidak tahu salahnya kenapa. Dia menggumulkan, merenungkan sampai petang. Dan akhirnya sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Wah, hidup ini fana. Hidup ini sia-sia tanpa penyertaan dari Tuhan sendiri. Yang uniknya ketika Yosua berlutut, bersujud di tanah, dan juga di hadapannya adalah tabut Tuhan, di situ Tuhan berfirman, aku bukannya tidak mau menyertai kamu. Kamu yang ada salah, kamu yang tidak bertobat. Firman Tuhan datang kepada Yosua yang sedang berdoa dengan perasaan yang begitu sedih. Ini namanya adalah Yosua sedang meratap, tapi Tuhan memotong ratapan Yosua. Ya, Tuhan datang berespon ketika Yosua sedang meratap dan Allah mengatakan bahwa bangunlah Yosua, bangkit. Ya, bangkit. Mengapa engkau sujud demikian? Ya, solusi masalah ini tuh bukan kamu yang bersujud dan merasa bersalah. Solusi masalah ini ada di orang lain, yaitu Akan sebagai umat Israel.
Orang Israel yang telah buat dosa, melanggar perjanjianku, mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, ada beberapa perbuatan dosa yang diungkapkan di dalam ayat yang menjadi pembahasan kita. Pertama, Israel melanggar perjanjian Tuhan. Kemudian Israel mengambil barang yang dikhususkan kepada Tuhan, mencuri dan menyembunyikan. 4 kata kerja di dalam satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Akan. Ini adalah perbuatan dosa yang sengaja kepada Allah yang kudus dan maha tahu dan maha hadir. Akan pasti tahu kok sifat-sifat Allah yang umum. Akan tahu Allah itu maha hadir, akan tahu Allah itu Allah yang maha kudus. Tetapi kenapa dia lakukan dosa? Karena dirinya sendiri. Kita tahu yang berdosa adalah Akan, tetapi di dalam bagian ini Tuhan katakan orang Israel yang berdosa. Mereka semua ikut berbagian dalam mencuri barang yang dikhususkan kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Israel itu sebagai komunitas perjanjian. Ya, dosa seseorang dapat mencemarkan seluruh komunitas tersebut. Dosa bukan saja masalah pribadi prinsipnya ya, tetapi juga dapat menjadi masalah komunitas yang melemahkan seluruh komunitas. Ini pelajaran dari kisah ini. Yang dosa cuma satu loh, satu saja. Tetapi 2 juta bangsa Israel kena imbasnya. Seolah-olah tidak adil. Seolah-olah tidak adil, tetapi ini menunjukkan satu kesatuan di antara umat Allah. Ya, dan ini juga mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, seperti nasihat Paulus bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, kita ikut berbagian dalam sukacita orang, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Kita berempati kepada orang, bersimpati kepada orang, ikut menanggung beban dan pengalaman bersama-sama. Bahasa lainnya yang Tuhan katakan adalah, Yosua, tua-tua Israel, kamu itu tidak perlu bersedih. Masalah kekalahan ini ada solusinya. Dan solusi itu bukan di musuhmu yang kuat, kota Ai itu. Solusi peperangan ini adalah, masalahnya adalah di tengah-tengah orang Israel sendiri. Ada dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Pada ayat 12 ya dijelaskan bahwa akibat dari dosa sengaja yang dilakukan Akan, yaitu Israel kehilangan berkat penyertaan Tuhan. Jadi penyebab Tuhan tidak memberikan penyertaannya pada umatnya adalah karena ada dosa yang disengaja. Dosa yang merajalela, Tuhan gak mau dekat-dekat dengan komunitas tersebut. Ini namanya komunitas berdosa kan. Kita saja diajarkan oleh pemasmur suatu nasihat bahwa berbahagialah orang yang tidak hidup menurut jalan orang fasik. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini berarti apa? Orang benar, kita nggak tahan di komunitas yang tidak benar. Kita hidupnya baik, sopan, ya tidak berkata-kata kasar. Sekitar kita ngomong kebun binatang semua, ya, kasar, tidak sopan, tidak hormat. Apakah kita betah hidup di dalam komunitas itu? Nggak betah. Kita inginnya hidup baik, apalagi kita lemah, kita bisa ketularan, ya ketularan pengaruh dosa. Kurang lebih gambarannya itu juga Tuhan. Tuhan itu nggak tahan sama komunitas yang berdosa. Dengan cara apa? Tuhan menunjukkan bahwa dia itu benci dan tidak suka terhadap perbuatan manusia yang berdosa dengan menarik penyertaannya. God's presence, tidak ada. Nah sekarang bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel semuanya itu di mata Tuhan tuh sedang berdosa. Nggak bertobat lagi. Sedang menyembunyikan dosa. Apakah Tuhan rela memberikan keberhasilan kepada bangsa Israel yang berdosa? Tuhan gak rela. Udah sekalian gagal lah. Meskipun lawan kota Ai yang begitu kecil, akhirnya Israel kalah. Demi apa? Tuhan melukai umatnya untuk pada akhirnya menyembuhkan umatnya. Untuk memulihkan umatnya. Seringkali Tuhan pakai cara yang negatif untuk pada akhirnya membuat kita bertobat. Nah harap kita jangan seperti itu. Kita minta Tuhan pakai cara yang positif. Yaitu firman Tuhan, doa, sakramen. Untuk pada akhirnya kita semakin hidup dalam pertobatan ya. Daripada teguran yang keras, penderitaan, sakit, baru kita bertobat. Tuhan ambil berkat penyertaannya, Allah mundur
kuasa Allah tidak dinyatakan kepada Yosua dan bangsa Israel, Yosua tuh rohaninya kering, lemah. Nah itulah kenapa Yosua tuh sujud di hadapan tabut perjanjian yang adalah penyertaan Tuhan, simbol kehadiran Tuhan. Symbol of God's presence. Mana penyertaan Tuhan? Kok lawan kota Ai yang kecil saja kalah? Ya, malu. Yosua sangat malu. Kenapa? Tuhan menyatakan karena ada dosa yang dibiarkan, dosa yang disembunyikan, kamu kompromi terhadap dosa, kamu menoleransi dosa, dan akhirnya kamu kehilangan berkat penyertaan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenapa pada akhirnya kita tuh ingin agar gereja kita yang kecil itu tetap suci. Dalam arti tetap suci itu mengikut firman Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh arus zaman luar. Bukan dunia yang masuk ke gereja, gereja yang masuk ke dunia. Tetapi zaman sekarang gereja-gereja menerima semua dari dunia, arus zaman, supaya orang dunia malah datang ke gereja. Allah itu kudus. Dia tidak menurunkan kekudusannya supaya orang berdosa bisa datang kepada dia. Enggak. Allah itu suci kok. Orang berdosa yang berubah untuk mau hidup kudus dan datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan, ya udahlah toleransi dosa nggak apa-apa, kamu berdosa, yang penting kamu datang kepadaku. Itu enggak. Maka dari itu pelayanan tuh harus serius. Pelayanan di gereja tidak boleh main-main, tidak boleh tidak hormat. Kita ingin terbaik bagi Tuhan, tidak kompromi. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan berkat penyertaan Tuhan. Itu poinnya. Bukan kita tuh mau sombong-sombong kualitas gereja itu tertinggi, terbaik gitu ya. Untuk bisa melayani ada syarat-syaratnya dan lain-lain gitu. Terus untuk melayanan juga harus yang terbaik. Bukan kita soal syarat itu, melainkan kita tidak ingin kehilangan penyertaan Tuhan. Kalau kita banyak kompromi, yang khotbah boleh non-Kristen, yang pelayanan juga udahlah non-Kristen semua. Wah, ini gereja atau perkumpulan, paguyuban ya. Maka sebagai gereja yang sejati, kita perlu secara ketat menjaga tanda gereja yang sejati. Nah ini warisan dari tradisi reform adalah ada 3 tanda gereja yang sejati. Yaitu apa? Pengajaran firman Tuhan yang sesuai Alkitab. Itu kita pelihara. Kita tidak ingin yang berkhotbah di mimbar, itu khotbahnya tuh bukan firman Tuhan. Tapi pengalaman dirinya lah, cerita dia lah, cerita orang lain lah, cerita buku lah. Alkitabnya mana? Kita nggak mau kompromi seperti itu. Tanda gereja yang sejati yang kedua adalah pelaksanaan sakramen yang benar. Ada sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Dan dilakukan oleh orang-orang yang memang ditunjuk untuk melakukan dan dilakukan secara benar juga sesuai dengan Alkitab. Pengajaran firman yang benar, peragaan firman yang benar, itu sakramen perjamuan kudus, semuanya ada firmannya. Lalu yang ketiga adalah disiplin gerejawi yang ketat terhadap orang-orang yang melakukan dosa, khususnya yang sengaja. Disiplin gereja yang ketat. Misalkan orang itu hidup dalam dosa tapi mau terus pelayanan. Pelayanan di depan, tampil di depan banyak orang, tapi ada dosa yang tidak dia bereskan di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam moralitas, stop dulu pelayanan. Bertobat dulu, baru boleh melayani. Itu kan hal sederhana, nggak masalah. Syarat di perusahaan saja seperti itu ya. Kalau nggak mencakup kualifikasi karyawan atau karyawati seperti ini, nggak bisa masuk. Apalagi gereja yang bosnya adalah Tuhan. Kepala gereja adalah Kristus kayak gitu ya. Maka dari itu pada bagian ini, Tuhan jalankan disiplin gerejawi. Tuhan sendiri yang jalankan. Dengan cara apa? Membuat Israel kalah dari kota Ai. Tuhan hukum Israel, Tuhan disiplin Israel yang sudah berbuat dosa dengan cara menarik penyertaannya. Israel mengalami perendahan dari Tuhan. Aku kalah. Aku kalah sama Tuhan. Aku dipermalukan oleh kota Ai. Aku sedih, aku bergumul, aku bingung. Allah mengatakan bahwa aku tidak akan menyertai kamu lagi. Tapi kalau berhenti sampai sini, wah kita akan menjadi orang yang tak berpengharapan. Tapi baiknya Tuhan ya di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan,
aku tidak akan menyertai kamu lagi jika kamu tidak membereskan barang-barang yang dikhususkan itu. Jika kamu tidak punahkan barang-barang itu, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Wah, tegas ya Tuhan tuh. No compromise. Kalau kamu nggak bertobat, nggak ada penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan inginkan Israel itu bertobat. Dan bertobat menjadi suatu cara kita mendapatkan presence of God kembali. Tuhan mau menyertai kita, Tuhan mau menolong kita. If you do not repent, then there is no presence of God. Sekalipun perkataan ini begitu menyakitkan dan tegas, tetapi di dalamnya ada pengharapan yang begitu besar dari Tuhan sendiri, bahwa penyertaan Tuhan ternyata bisa kita dapatkan kembali. Maka bagi gereja, komunitas Kristen, berkat terbesar ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah compromise, banyak kompromi, banyak dosa di dalamnya yang tidak dibereskan, khususnya di dalam kepemimpinan gereja, Tuhan tinggalkan kita. Tapi ketika Tuhan tinggalkan kita, tidak menyertai kita, ada cara supaya kita disertai Tuhan kembali, yaitu bertobat. Tuhan itu terlalu baik ya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kita semua tahu relasi di dalam dunia yang paling dekat kan suami istri. Suami istri. Tetapi manusia itu keras sama keras, akhirnya lama-kelamaan seperti bom waktu, akhirnya bisa menjadi perceraian. Kalau kita sudah bercerai, sungguh-sungguh bercerai dengan suami atau istri kita, apakah ada kemungkinan bisa kembali? Wah, jarang sekali ya, langka. Ya langka. Kita ada gengsinya sendiri, kita ada kesombongan sendiri, kita ada ego sendiri. Udah merujuk lagi. Padahal sudah cerai secara pemerintah ya. Sekalipun di mata Tuhan tidak ada perceraian itu. Ya kalau sudah suami istri secara relasi itu sudah suami istri. Demikian. Tetapi Tuhan ini seolah-olah ya, kalau kita berdosa, hubungan dengan Allah kan semakin menjauh. Tuhan tidak berikan penyertaannya, tapi asal kita bertobat, Tuhan terima kita kembali. Bukankah itu hal yang indah? Ya, sekarang kita mau terima enggak orang yang sudah melukai kita, menyakiti kita, dan mereka sungguh-sungguh bertobat. Kalau belum, emang harus ada disiplin. Kita nggak bisa memberikan mutiara ke mulut babi. Ya, ada disiplin, ada jarak, ada ketegasan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan ya, bukan bertobat kepada kita, bukan bertobat pengen memenuhi keinginan kita, bukan. Dia sudah takut akan Tuhan, sudahlah terima. Ya sudah, jangan sampai kita tuh tidak mau melepaskan pengampunan. Bahkan Alkitab juga mengajarkan bahwa sekalipun orang itu tidak bertobat, relasi kita dengan Tuhan tuh harus benar juga. Ya kalau ampuni, ampuni saja. Ya sudah, ampuni, tidak usah membenci, ya, mendoakan musuh kita bahkan ya, yang masih musuh kita. Kita tidak mendoakan orang yang jadi teman kita, tapi kita doakan orang yang tetap musuh kita. Kita doakan. Ya, kita ingin mereka mengenal Tuhan. Maka dari itu kunci untuk mendapatkan penyertaan Tuhan, mendapatkan kembali penyertaan Tuhan adalah pertobatan, yaitu berbalik arah dari dosa kepada Yesus Kristus. Kita nggak mau berjalan terus untuk melakukan dosa. Kita stop, kita putar arah dan lakukan yang benar. Inilah cara pemulihan dari Tuhan sendiri. Maka betul ya, orang-orang Kristen mengatakan kalau nggak bertobat ya nggak dipulihkan. Tapi jangan sampai kita menjadi salah pikir seperti sahabat-sahabat Ayub. Penghibur-penghibur sialan, Ayub katakan ya. Ayub nggak salah apa-apa. Dia hidup takut akan Tuhan, dia mengalami penderitaan. Nah teman-temannya dengan asumsi ini ya. Awal pemulihan adalah pertobatan. Oke? Nah, sahabat-sahabatnya nasihati Ayub, kamu ada dosa Ayub. Ya, harus bertobat. Kalau nggak bertobat, kamu sakit seperti ini, kamu miskin, istrimu meninggalkan kamu, harus bertobat. Maka jangan pikir ya Bapak Ibu sekalian, segala penderitaan itu yang kita alami itu betul-betul karena dosa tertentu. Ada dosa seperti Akan, tetapi ada juga seperti Ayub. Ya, Ayub yang tidak ada salahnya dan dia mengalami seluruh penderitaan itu sendiri. Memang pertobatan itu awal pemulihan, tetapi
Orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, yang sudah di jalan Kristus, ya dia tidak usah dinasihati untuk bertobat. Ya dia tidak lakukan dosa yang disembunyikan, tidak bebal seperti itu ya. Memang hidup kita harus dalam pertobatan setiap hari. Karena kita melakukan dosa setiap hari juga. Tetapi kita mengerti relasi kita dengan Tuhan bagaimana di hadapan Tuhan. Untuk meresponi atau menilai setiap permasalahan ya atau pergumulan dalam hidup kita. Tidak ada solusi yang tidak bisa diberikan oleh pertobatan. Itu keindahan Tuhan. Untuk bisa masuk ke surga, pertobatan. Untuk bisa relasi pulih, masalah beres, kurang lebih ya, lebih baik lah, pertobatan. Setelah kita bertobat, andai masalah pun tidak beres, itu kedaulatan Tuhan. Tapi hati kita sudah benar di hadapan Tuhan. Tetap kita bisa melalui segala pergumulan dengan hidup yang penuh dengan pertobatan. Ayat 13, Allah berfirman pada Yosua, bangunlah Yosua. Sekarang kamu bereskan hidupmu dan juga ajak bangsa Israel untuk menguduskan diri, murnikan bangsa Israel dari segala perbuatan dosa. Ini adalah arahan dari Tuhan sendiri agar Israel mengalami kebangunan rohani. Yaitu apa? Dengan pertobatan. Maka unik ya, kalau kita tahu perjalanan pelayanan dari Yayasan STEMI, Yayasan STEMI mengadakan kebaktian pembaruan iman nasional dengan tema bertobatlah, mengapa harus binasa? Kebinasaan dapat dibereskan dengan pertobatan. Oh itu baiknya Tuhan ya. Tuhan itu mengarahkan agar kita rohaninya bangkit, berarti kita bertobat dari segala dosa. Ini pemulihan yang Tuhan berikan. Lalu uniknya di ayat 14-15, setelah Tuhan kasih prinsip yang tegas bahwa kamu ada dosa, kamu harus bereskan dosa, dan Yosua tidak dibiarkan bergumul terlalu lama. Dosa apa? Ya, tetapi Tuhan sendiri mengarahkan secara detail khusus kepada Yosua. Sekarang pertama Yosua besok pagi langsung dibereskan. Segera, itu kan sudah petang ya. Sudah petang, Tuhan berfirman kepada Yosua. Langsunglah Yosua diperintahkan Tuhan besok pagi langsung segera bereskan masalah dosa dengan cara apa? Yosua panggil semua suku. Kita tahu suku Israel ada 12. Semua suku dijajarkan di hadapan Yosua. Ya. Terus entah bagaimana caranya ya. Ketika Yosua melihat 12 suku yang begitu banyak jumlahnya, ada suku yang ditunjuk oleh Tuhan, dikasih tanda oleh Tuhan. Ini suku Yehuda. Oke, suku Yehuda. Terus semua suku pergi, pulang ke kemah masing-masing, tinggal suku Yehuda. Nah dari suku Yehuda ini dijajarkan semua orang, terus dijajarkannya berdasarkan apa? Berdasarkan klan atau kaum, atau ini sub-suku. Jadi ada suku besar Yehuda, ada suku Zerah misalkan, suku siapa gitu ya. Ini klannya. Oke, jajarkan kelompok berapa klan yang ada di dalam suku Yehuda. Lihat, Yosua lihat, terus ditunjuklah suku ini, kaum ini. Kaumnya si Akan. Oke, kaum Akan dipilih. Terus kaum-kaum yang lain disuruh pulang. Sekarang tinggal kaum Akan, semua dijajarkan. Terus semua kaum itu harus maju ke depan keluarga demi keluarga. Sekarang ada keluarga demi keluarga, dijajarkan semua. Terus ditunjuk Tuhan, yang ini, keluarga ini, si Akan itu. Oke, sekarang keluarga Akan. Keluarga Akan, ada istri, ada beberapa anak. Dijajarkan, lalu Yosua melihat dan ditunjuk oleh Tuhan. Ini orangnya, satu orang ini. Akan yang maju dan harus menghadapi penghukuman dari Tuhan. Kenapa ada cara seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita pikir ya, kenapa nggak langsung tunjuk Akan itu loh. Tuhan menunjuk orang gampang ya. Yosua melihat tanda dari Tuhan langsung aja. Oh Akan ambil. Tapi itu menunjukkan kebersamaan. Semua suku ya mengalami kekalahan. Dan itu karena satu dosa seseorang saja. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bersimpati kepada orang tersebut. Kita pun harus mengecek diri kita. Apakah ada dosa? Ya bukan berarti kalau ada orang berdosa, wah orang itu yang berdosa, saya orang benar. Padahal ada dosa juga gitu ya. Semua diatur dengan demikian dan akhirnya dia harus dibakar dengan api
Dan barang-barang yang dikhususkan itu juga harus dibakar dengan api sebab ia telah melanggar Tuhan dan berbuat noda di antara bangsa Israel. Nah, disitulah Tuhan menunjukkan disiplin gereja. Memang zaman waktu itu adalah zaman yang sangat ketat ya, antara hidup dan mati. Zaman yang begitu spesifik, khusus Allah menyatakan diri di dalam kekudusannya demikian. Dan di situ bangsa Israel kembali bertobat. Ya, setelah mendapatkan teguran disiplin dari Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa mempelajari ya, bahwa kekalahan Israel melawan kota Ai yang kecil itu adalah fenomena yang kelihatan. Orang lain bisa menebak, ya bangsa Israel ini kurang persiapan, terlalu overconfidence, terlalu sombong. Ya udah lawan lagi aja, kirim lebih banyak, tambah 3.000 lah gitu ya. 6.000 lawan kota Ai yang begitu kecil, pasti menang. Kalau kita terus melakukan hal tersebut, nilai sesuatu berdasarkan yang kelihatan, bukan mengoreksi diri ya. Ada salah apa kami di hadapan Tuhan? Ya, ada sesuatu hal yang kami belum bereskan belum di hadapan Tuhan di dalam komunitas kami. Di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Di dalam keluarga kita. Kenapa keluarga saya banyak masalah, banyak masalah. Kok kayaknya nggak habis-habis, saya kalah, saya malu, saya sedih, saya bingung, kok terus ada. Kita bisa introspeksi. Hasilnya bisa seperti Ayub, bisa seperti Akan. Kalau Ayub berarti tidak ada dosa yang membuat dia layak mendapatkan masalah tersebut. Tapi kalau Akan berarti ada dosa yang membuat kita akhirnya mengalami kekalahan, keburukan, kegagalan, dan lain-lain ya. Maka kita introspeksi itu penting. Setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan. Maka di dalam ibadah minggu pun ini sebenarnya adalah suatu tradisi yang baru ya. Sehingga kadang juga saya suka lupa ya. Kalau doa syafaat tadi ya, sudah doa syafaat itu sebelumnya harusnya ada doa minta ampun atas segala dosa-dosa. Karena apa? Karena bisa jadi kita nggak bertobat. Maka kita minta ampun. Tuhan pasti mengampuni, pasti. Tapi Tuhan mengampuni orang-orang yang sungguh bertobat. Kalau yang nggak sungguh bertobat, apa Tuhan ampuni? Apa Tuhan mengampuni semua dosa orang kalau orang itu tidak meminta kepada Tuhan? Tidak bertobat dari segala dosanya? Ya enggak lah. Allah itu Allah yang kudus ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kita perlu introspeksi, Tuhan ada salah apa saya di hadapan Tuhan? Tolong tuntun saya, pimpin supaya saya boleh dipimpin Roh Kudus dan mendapatkan penyertaan Tuhan kembali. Kita tahu bahwa sebenarnya kita manusia berdosa, kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa dengan usaha kita. Maka kita selalu butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi jalan keluar untuk membereskan masalah dosa kita. Yesus datang menjadi juru selamat untuk menanggung hukuman dosa kita. Dosa orang-orang yang begitu banyak Tuhan bisa tanggung kok. Ya, maka kita bisa membereskan masalah dosa ini bukan dengan kekuatan kita, melainkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Manusia nggak bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Manusia ya manusia. Tetapi hanya Yesus, Tuhan kita dan diri kita yang bertobat, disitulah segala disiplin pergumulan kita bisa lulus darinya ya. Nah, bagaimana kita memperoleh pembebasan yang Yesus kerjakan itu? Semua memang karena anugerah Tuhan, tetapi ada tindakan manusia yang karena anugerah Tuhan kita bisa lakukan yaitu bertobat. Ya, hidup dalam pertobatan. Mari kita bertobat dari segala dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Kalau berdosa minta ampun betul. Kalau berdosa jangan lakukan lagi. Ya, kita lebih serius lagi untuk bisa menjauhi segala dosa. Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang mengangkat beban dosa kita. Menanggung seluruh hukuman kita dan memulihkan kita supaya kita boleh disertai Tuhan kembali. Itu Yesus Kristus ya. Maka Yesus panggilan Sang Gembala Agung ini mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu wujudnya apa? Salah satunya adalah pertobatan. Kita bisa bertobat, itu sebuah kelegaan, sebuah rest.
Tapi kalau kita tidak bertobat dari segala dosa kehidupan kita akan terus menambah beban satu demi satu demi satu lagi. Maka kita mau ya sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian mau ya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mau untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita dan menyerahkan tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan? Mari kita sama-sama menjauhi dosa ya. Kalau ada dosa jangan disembunyikan, diakui, diomongin ke Tuhan. Tuhan saya sudah berdosa banyak, saya mau minta ampun, mau bertobat. Jangan lakukan dosa ya dengan sengaja. Kita itu kalau dosa dengan sengaja itu Tuhan tuh marahnya seperti itu ya. Sebaiknya orang Kristen itu melakukan dosa itu kebanyakan tidak sengaja. Jatuh dalam dosa, bukan sengaja lah. Ya nggak peduli lah kebenaran firman Tuhan seperti Akan kan gitu. Akan sengaja nggak perlu firman Tuhan, nggak peduli efeknya kepada bangsa Israel. Dia lakukan semau dirinya sendiri. Padahal efek dosa itu adalah kemalangan. Semakin lakukan dosa, malang. Semakin lakukan dosa, terpuruk. Semakin lakukan dosa, celaka. Paulus mengatakan, kalau aku tidak mengabarkan Injil, celaka aku. Tidak kabarkan Injil, dosa. Kalau dosa, celaka. Kita tidak mau celaka. Kalau kita tidak mau celaka dan malang dan penuh dengan kesengsaraan, maka kita solusinya adalah bertobat. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, dan pertobatan itu sangat penting. Mari kita juga sama-sama Bapak Ibu sekalian menjaga kekudusan di dalam gereja. Ya, tidak semua orang yang datang ke gereja itu orang yang baik, orang yang benar, bahkan umat pilihan ya. Itu seperti ilalang dan gandum, ya sama-sama ada kok. Tapi jangan sampai ilalang itu jauh lebih banyak di gereja. Ajaran sesat muncul di gereja, kita menjadi orang yang tersesat dalam ajaran-ajaran yang palsu. Baik pengurus gereja, hamba Tuhan, pengurus sama-sama jemaat, kita sama-sama menjaga kemurnian tubuh Kristus. Kita tidak ingin gereja itu menjadi tercemar karena ajaran yang salah dan moralitas yang buruk. Untuk apa kita menjaga kekudusan gereja? Supaya Tuhan tidak mencabut penyertaan Dia. Supaya kita boleh terus mendapatkan His presence. Itu adalah yang terpenting. Kiranya kita boleh hidup dalam kekudusan dan juga boleh terus bertobat dari segala dosa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca 2 Tawarik 7 ayat 14, menutup khotbah kita pada hari ini. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan bahwa kami tidak boleh melakukan dosa. Dan andai pun kami jatuh ke dalam dosa, kami harus meresponi kejatuhan kami ke dalam dosa ini dengan semangat hidup pertobatan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dosa itu memberikan banyak masalah, kesengsaraan, dan juga celaka dalam hidup kami. Maka dari itu kami tidak mau melakukan dosa. Dan kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, kami pun tidak bisa dan tidak mampu melakukan hal yang baik dan benar, karena kami manusia berdosa. Hanya karena pertolongan dari Roh Kudus saja, kami boleh dibimbing, diberikan kemampuan untuk pada akhirnya menaati firman Tuhan dan melakukan kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk mengenali siapa diri kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk mengevaluasi diri kami, apakah ada dosa-dosa kami yang kami sembunyikan. Apa dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja. Jika ada, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan berikan kami kuasa untuk berbalik arah dari segala perbuatan dosa untuk melayani Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi.
Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Ajar kami untuk terus bertobat dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.